Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terkait dengan telah diputusnya perkara gugatan warga kampung Bojong-Bojong Malaka selaku pemilik tanah adat atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dengan amar putusan menyatakan bahwa gugatan perkara perdata nomor 259 garis miring PDT garis miring 2021 garis miring PN Depok yang diajukan oleh warga pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet on van Gericht verklaard atau lebih dikenal dengan sebutan putusan NO. Dengan amar putusan tersebut berarti perkara gugatan warga kampung Bojong-Bojong Malaka selaku pemilik tanah adat tersebut belum menyentuh kepada pokok perkara, belum menyentuh kepada pokok persoalan, yaitu sengketa pengakuan antara pihak warga masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka selaku pihak yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang berstatus sebagai hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka yang telah dimiliki dan dikuasai serta dikelola dan digunakan oleh warga masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan sejak ratusan tahun lamanya sebelum negara Republik Indonesia berdiri, berdasarkan bukti-bukti surat yang mereka miliki, antara lain bukti adanya buku salinan letter C, bukti adanya girik, bukti surat keterangan dari pemerintah setempat, dalam hal ini Desa Curug atau Kelurahan Cisalak, yang menyatakan tanah itu memang benar adalah tanah yang berstatus sebagai tanah hak milik adat. Dan di pihak dari para tergugat, yakni tergugat 1 Departemen Penerangan atau RRI dahulu, yaitu tergugat 1 Departemen Penerangan RRI yang sekarang bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika, tergugat 2-nya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, tergugat 3-nya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, tergugat 4-nya adalah Universitas Islam Internasional Indonesia, tergugat 5-nya Kantor Pertanahan Kota Depok, tergugat 6-nya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan terakhir sebagai tergugat ke-7 adalah Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Dengan putusan NO tersebut, dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan warga kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, berarti secara hukum sengketa antara dua pihak tersebut belum sampai kepada pokok permasalahannya, belum sampai menyentuh kepada pokok perkara yang dipersoalkan dua pihak tersebut, yakni yang dipersoalkan oleh warga kampung Bojong-Bojong Malaka yang mengaku sebagai pemilik tanah adat dengan pihak Departemen Penerangan atau Kementerian Kominfo dan instansi lainnya yang menyebutkan tanah itu adalah tanah negara berdasarkan tanah bekas Eigendom Vervanging nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksplorasi van Headland. Saudara, terkait dengan putusan tersebut, maka warga kampung Bojong-Bojong Malaka sebagai pihak penggugat telah bermusyawarah, telah
telah menganalisa, telah mengkaji dan mempelajari putusan tersebut. Hasil dari kajian dan analisa warga kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut dapatlah difahami bahwa rupanya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak berkenan untuk memeriksa permasalahan yang sebenarnya, untuk memeriksa dan mengadili, menilai, mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang sebenarnya, yaitu pokok persoalan sengketa tanah tersebut, sehingga majelis hakim menyelesaikan di tingkat pertama dengan memutus gugatan warga kampung Bojong-Bojong Malaka dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, ketika majelis hakim pengadilan negeri Depok tidak berkenan untuk memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan serta mengambil keputusan tentang siapa yang berhak atas tanah itu menurut hukum, dengan tidak menyentuh kepada pokok perkara dan hanya sampai kepada permasalahan gugatan, permasalahan syarat formil sebuah gugatan, maka kami meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo akan memproses, akan menilai, mengkaji, memeriksa, mempertimbangkan, serta memutus pokok perkara sengketa antara warga kampung Bojong-Bojong Malaka melawan Departemen Penerangan atau RRI dahulu, sekarang Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Universitas Islam Internasional Indonesia, dan instansi-instansi terkait lainnya yang juga berkedudukan sebagai para tergugat dalam perkara ini. Oleh karena sehubungan dengan hal itu, maka warga kampung Bojong-Bojong Malaka selaku pihak penggugat dalam perkara tersebut sudah mengambil sikap dan keputusan untuk tidak mengajukan upaya hukum apapun. Apakah upaya hukum banding, apakah upaya hukum kasasi, apakah upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan perkara nomor 259/PDTG/2021/PN Depok tersebut, dengan pertimbangan pertama bahwa lahan tanah yang sekarang digunakan, yang sekarang dikuasai dan digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia adalah proyek negara, proyek pemerintah, proyek strategis nasional yang harus didukung, yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa karena peran dan fungsinya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bertaraf internasional dan kebanggaan negara dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini harus berjalan lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu, agar tidak ada lagi masalah hukum terkait dengan proses pengadaan dan penggunaan tanah tersebut oleh negara, dalam hal ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kami akan mengajukan permohonan kepada negara, kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sengketa hukum ini kepada negara, kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, kemudian Bapak Menteri ATR BPN yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk
menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi dan melibatkan institusi pemerintah. Kami masih yakin, masih percaya bahwa negara ini bisa hadir, pemerintah ini bisa hadir memberikan keadilan bagi warga kampung Bojong-Bojong Malaka yang sudah nyata-nyata, sudah puluhan tahun menderita, dizolimi, harta benda mereka, warisan nenek moyang mereka dirampas oleh Departemen Penerangan pada saat rejim Orde Baru, dan sekarang dilanjutkan oleh oknum pejabat pemerintah di Lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia, di Lembaga Kementerian Kominfo atau dahulu Departemen Penerangan. Itu alasan kami kenapa kami tidak akan mengajukan upaya hukum banding. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.